orang kaya ini begini, orang kaya. Sehingga karena kita dilahirkan oleh Sang Pencipta kita menjadi pribadi yang sangat luar biasa, kita meyakini bahwa kaya itu, uang itu akar dari semua masalah. Memberi itu bagus. Mengajar orang cara memancing ikan jauh lebih bagus. Menurut saya uang itu ada di mana-mana. Masalahnya kenapa di mana-mana banyak orang tidak punya uang. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi mindset kita itu menggerakkan semua. Perilaku, sifat. Sehingga akhirnya result, daya juang kita, semua dipengaruhi oleh pikiran kita. Tuhan menciptakan kita dengan otak dan pikiran yang kosong. Maka itu di setiap agama mengatakan dan mengajarkan bahwa jadilah kita seperti anak kecil yang suci. Karena isi kepalanya masih bersih, masih mampu surga. Semakin kita lama hidup, semakin jauh dari kesucian. Karena kontaminasi semuanya. Apalagi kalau sekarang kumpul dengan orang yang kurang tepat, pinjam sana, pinjam sini, pinjam sana, pinjam, hanya untuk terlihat keren. Wow, keren ya, keren. Nggak tahu suaminya jungkir balik sudah mau bunuh diri. Saya punya satu cerita dan ini cerita nyata. Ini cerita nyata dan mungkin ibu-ibu pernah dengar. Sekitar 5 tahun yang lalu. Sekitar 5 tahun yang di Surabaya kejadiannya. Satu keluarga ini sudah nggak cocok. Suaminya baik, pekerja yang sangat luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Saya dengar dan dia terjadi keributan yang sangat luar biasa. Karena uangnya tidak pernah cukup. Uangnya tidak pernah cukup. Sampai satu saat saya dengar mereka mau cerai. Tapi ternyata Tuhan berpikir lain. Punya rencana yang lain. Tidak perlu cerai, tapi lakinya diambil oleh Tuhan. Sudah beres. Padahal kalau saya lihat sebetulnya kalau istri ini atau wanita ini baik-baik saja, tidak terus banyak mengikuti sosial media dan semuanya ini, oke. Tapi mungkin karena ya suaminya makan hati ya, kalau orang Surabaya bilang makan hati, maka itu bisa kolesterol. Makan hati bisa kolesterol. Jadi ketika itu terjadi, lama-lama ya pasti sakit dalam, akhirnya dia meninggal. Ya, ini contoh yang benar-benar terjadi. Jadi berbicara tentang hal ini, suka atau tidak suka, tidak ada satu di dunia yang terjadi begitu saja. Semua melalui proses. Kalau kita baca ya, dibaca di internet, dunia ini 100 tahun yang lalu petanya tidak seperti sekarang. Contoh. Waktu sebelum tsunami, kalau kita Google Earth tahun berapa, Molaboh itu, saya pernah ke sana nih, Molaboh di titik kenanya di Aceh itu ya. Itu pinggirannya sangat bagus. Bahkan sekarang sudah mulai hilang kan waktu dihantam tsunami itu. Dan waktu itu 1 hari sebelum tsunami saya masih di laut. Saya di laut. Dan orang yang pertama menghubungi saya adalah teman saya dari Malaysia. Ayo oke, saya masih tidur itu. Loh, what happened? Indonesia hit by tsunami, you don't know? No, I was asleep. Ya. Jadi, nah kalau kita lihat secara geografi pun peta dunia juga berubah. Dengan adanya global warming, peta dunia juga berubah. Dengan adanya ya banyak orang penebangan yang di luar kontrol dari government-nya di seluruh dunia, membuat hutan tropis di dunia tinggal 20%. Betul. Di dunia. Jadi semua berubah. Jadi mindset kita yang harus betulin. Nah, mindset ini sangat penting karena mindset sangat erat kaitannya dengan nasib kita. Jadi kita tanya nih, nasibnya mau berubah nggak? Yuk. Nasibnya mau berubah nggak? Jadi cara merubah nasib.
Dari mana datangnya nasib? Halo sir, saya punya senior. Dari mana datangnya nasib? Mohon maaf. Saya tidak terlalu setuju dengan teori nasib datangnya dari Tuhan. Mohon maaf. Karena ketika kita lahir, ada yang dilahirkan sangat kaya. Dan belum dia menikah, dia sudah bangkrut. Apakah salah Tuhannya atau salah konsep mengelola keuangannya? Banyak orang dilahirkan broken home, single parent. Dan dia meyakini, kalau bapak mama saya cerai, saya biasa kalau jadi sampah masyarakat. Terlibat drug dan semuanya. Karena orang tua saya kan cerai. Salah siapa? Salah yang melahirkan atau salah pendidikan rumah tangganya? Tapi banyak orang, termasuk banyak CEO besar dunia yang lahir dari broken home. Lahir dari single parent. Tapi jadi manusia hebat. Jadi nasib itu apa hubungannya dengan Tuhan? Tuhan hanya memberikan kita otak. Otak yang kosong. Sama kita beli handphone kosong. Dan kemudian isinya tergantung siapa? Kalau isinya handphone ini, segala sesuatu yang baik dan memberi kehidupan kita baik, berarti yang hebat pabriknya atau yang punya handphone. Kalau isinya yang tidak karu-karuan, salah siapa? Salah produsen handphonenya atau salah yang punya handphone? Yang punya. Exactly sama. Jadi kalau nasib kita nggak benar, salah siapa? Salah Tuhan atau salah yang punya otak? Yang punya otak dong. Yes. Itu menurut saya. Mohon maaf, mungkin gara-gara ini semoga tidak memberikan masalah kepada saya dan teman-teman Rotary. Tapi ini fakta yang harus kita bicarakan. Banyak orang sehingga hari-hari sekarang ini saya dengar orang menghujat Tuhannya. Tuhan tidak adil, Tuhan sangat kejam. Tuhan itu baik, kamu sudah dikasih nafas sampai sekarang untuk bisa menghujat dia. Untung-untung tidak dicabut dulu sebelum kamu menghujat. Ya kan? Iya, serem juga. Ini misalkan nih. Neng sudah punya pacar, sudah punya suami? Suami. Satu hari misalnya ya, ketahuan nih handphonenya enggak karu-karuan. Dia tuntut Samsung. Dia tuntut Apple, Huawei dan semua penciptaan ini. Gara-gara handphone ini. Loh, handphonenya ya semua sama kok, isinya beda kok. Otaknya kan sama. Bagaimana kita menginjek softwarenya ditanamkan itu adalah konsep. Apa ibu-ibu? Konsep. Lebih baik kita belajar tentang konsep daripada semongko. Ya, tahu kan? Tahu. Padahal bagus, semangat sampai bongkok. Iya, betul. Iya kan? Jadi begini. Supaya Tuhan yang Maha Besar tidak dihujat, kita harus banyak menyadarkan orang. Tidak ada yang salah dengan Tuhan. Yang salah otak pikiranmu. Karena setiap pikiran menghasilkan perbuatan. Perbuatan yang dilakukan berulang melahirkan kebiasaan. Kalau sudah biasa jadi sifat. Kalau sifat ya itu nasibmu. Kalau kita rajin, itu adalah satu konsep. Oh, saya harus bekerja keras karena kalau saya tidak bekerja, saya tidak bisa makan. Ini konsepnya dulu. Tapi kebanyakan orang tidak mau merubah terlebih dahulu. Nah, jadi di saat ini, sekarang ini di saat era pandemi yang sangat luar biasa menghantam di seluruh dunia. Bagaimana kita bangkit? Tidak ada yang bisa membangkitkan kita, ekonomi kita, rumah tangga kita, ekonomi negara ini, kalau kita dari rumah tangga tidak memahami konsep ini terlebih dahulu. Jadi konsep ini sangat penting. Karena begitu kita meyakini, iya ini benar, still takes time. Butuh waktu. Tidak ada padi yang ditanam langsung. Semua butuh waktu. Ada nanam, ada tuai. Tidak menanam ya jangan menuai. Kalau kita ingin merubah nasib, kalau kita merasa nasib ini tidak terlalu bersahabat dengan kita, rubah pikiran terlebih dahulu. Isi dengan konsep-konsep yang lebih bagus. Hiduplah dengan alam yang nyata. Di awal pandemi,
Saya sering ngobrol sama teman-teman saya dan mereka minta advice. Aduh, sulit nih kadang. Ya nggak apa-apa. Suka atau tidak suka, ini akan terjadi. Jadi kita mesti aware. Suka atau tidak suka. Kalau kita tidak suka, ya kita nggak bisa apa-apa. Suka juga tidak bisa apa-apa. Jadi siap-siap. Kalau keinginan, andai kata kesulitan hidup ini datang keuangan, yang harus dilepas adalah apa? Kredit cicilan-cicilan yang nggak penting. Ya. Ini penting. Cicilan tas. Semoga tertawa ini ada teman-temannya yang melakukan itu bukan. Kalau Rotary keren belinya kontan. DP-nya 200% malah. Semoga teman. Cicilan panci. Cicilan baju, cicilan sandal, cicilan konde, kacamata. Lepas dulu. Loh nanti saya mejengnya pakai apa? Cicilan kendaraan bermotor. Lepas dulu. Tapi yang terjadi, saya sudah ngomong begitu, masih banyak yang pinjam duit untuk mempertahankan lifestyle-nya. Tambah matilah. Ini masalah konsep. Ini masalah konsep. Masalah pikirannya benar atau tidak terlebih dahulu. Saya berbicara seperti ini, suka atau tidak suka, pasti ada yang tersinggung. Pasti ada mengiyakan, membenarkan, dan menyalahkan, dan menghujat. Ya sudahlah, itulah. Siapa Pak Pajang? Pencipta kehidupan aja dihujat sampai hari ini. Betul. Kita cerai, disalahkan. Kita kesulitan duit, disalahkan. Kita senang, lupakan dia. Lah bener kan ya? Yes. Jadi kalau kita hidup dihujat kiri kanan ya, enggak apa-apa lah. Kita bisa dihujat karena ada orang yang tidak suka dengan kita karena mungkin karena kita lebih. Ya. Jadi rubah nasib, rubah pikiran kita. Mulai sekarang isi dengan sesuatu yang baik. Jadi Rotary Club semoga di kemudian hari tidak hanya beli ikan, kasih ikan, minta ikan, sumbangkan ikan. Coba belajar memberi kail kepada masyarakat supaya mereka bisa mancing. Kalau kita ajarin dia mancing, seumur hidup dia akan hidup. Kita kasih orang ikan, dia hanya cukup untuk Makan. mending kalau dia satu kali lunch. Iya. Loh, kalau makannya banyak, Iya juga ya. Habis dia satu. habis satu telan. Iya. Belum dinernya. Dan kalau kita sudah biasa memberi dan orang yang diberi selalu akan menunggu pemberian kita. Ini hukum alam, mohon maaf, ini hukum alam. Kalau kita suka outdoor dan kita kemana-mana, selalu ada tulisan, dilarang memberi makanan binatang alam. Kenapa? Ada yang bisa jawab, saya kasih pentol. Wow. Berita baik tidak diulang lagi, Mas. Dan akhirnya dia akan mati, bener nggak? Wah, dapat pentol. Yeay. Tenang aja, semua saya kasih, nanti yang bayar Rotary kok. Loh, ini kan nggak apa-apa kan, dari Rotary untuk Rotary. ya kan? Ini hukum alam. Kalau anak kita selalu kita kasih makan, dia tidak pernah mengsulit. Lama-lama otaknya terprogram, cari makan tinggal ngomel. Binatang akan kehilangan cara dia untuk bertahan hidup. Dan lama-lama dia menunggu, terjadi pandemi. Tidak ada turis datang, binatangnya mati semua. Kenapa? Dia sudah tidak bisa lagi bertahan hidup. Jadi mohon maaf sekali lagi, mungkin materi ini, mungkin acara ini bisa menuai kontroversi. Memberi itu bagus. Yang bagus yang memberi, yang menerima. Kalau tidak disertai dengan ajaran. Ini ikan ya, caranya ini harus mancing supaya dapat ikan. Karena kamu belum bisa mancing, saya kasih ikannya dulu. Tapi ikan ini dari mancing. Dan kita ajarin dia mancing, itu benar. Tapi kalau dikasih terus, dia tidak mengerti. Dia akan mengandalkan, wah ini, maka itu mohon maaf ya. Wah ini orang-orang kaya kenapa nggak ada yang nyumbang saya? Ini yang terjadi. Kalau kita ingin menggerakkan ekonomi,
begitu banyak putra-putra bangsa ini yang salah konsep. Sehingga seolah-olah kalau orang punya duit tidak memberikan itu dosa. Memberi itu bagus. Tapi kita harus memberikan pemahaman. Anda tidak bisa diberi terus. Anda harus belajar mencari ikan. Mungkin gara-gara materi ini, ada 10.000 orang sadar ekonomi kita akan bergerak. Tapi gara-gara materi ini lebih banyak hujatannya, ekonomi kita akan tidak terjadi perubahan. Jadi di ruangan ini saya yakin banyak orang hebat. Ini ada mentor saya ini yang sangat selalu saya kepingin bagaimana dia bisa menata semuanya dengan luar biasa. Seriously. Selalu kalau ada kesempatan saya tanya, gimana kamu jadi hebat? Saya selalu tanya. Seriously. Dan ternyata dia adalah bintang yang, nanti kamu kaget. Waduh, saya kaget. Tapi pura-pura kuat aja karena ini di syuting. Jadi mohon maaf. Saya tidak menyalahkan semua program memberi, tapi memberi harus dengan cara yang lebih tepat. Satu, mohon maaf, bukan cuma untuk dijadikan, wah ini kegiatan sosial yang bisa diupload. Karena banyak, wah ini kurang bagus, ulang-ulang, kasihnya harus lebih. Waduh, kamu itu ya apa sih? Kamu ngasih saya sudah bagus, tes saya tidak kelihatan. Bener nggak sih ada begitu? Dan banyak. Saya nggak bilang semua, ada kah? Dan banyak. Banyak itu kalau satu cuma satu, dua aja sudah banyak karena lebih dari satu. Itunya aja sudah tidak tulus. Apalagi berarti yang diberi. Kalau kita memberi terus, lama-lama yang diberi itu tidak punya bertahan hidup. Lama-lama dia mempunyai mental, mempunyai mindset, mempunyai konsep. Ya memang saya hidup susah, saya dilahirkan untuk dikasih makan orang. Harus disadarkan. Suka atau tidak suka, kenyataan itu pahit. Tapi tidak sepahit kopi tanpa gula. Jadi, bisa dibaca? Boleh sama-sama biar nggak ngantuk. 1, 2, 3. What do you believe you change what you do? Semongko. Ketika kita merubah apa yang kita yakinin, tindakan kita semuanya akan berubah. Dan semoga benar-benar dalam hitungan hanya berapa tahun Indonesia sudah benar-benar menunjukkan kita akan menjadi 5 besar macan dunia, bukan hanya Asia. Bahkan Amerika akan lewat oleh kita. Karena kenapa? Ayo kita data aja UKM-nya. UKM-nya nggak menang, nomor 1 di dunia adalah Indonesia. Dan makanya itu ketika orang lihat pandemi, kita still okay. Lu nggak khawatir Pak? Ya, ekonomi akan sulit dari ya kira-kira masih ada 17 bulan lagi lah zaman sulit. Tapi kita akan tetap bertahan. Kenapa? Karena UKM-nya banyak. Yuk, next. Nah, pertanyaannya sekarang, lebih banyak orang yang mana? Kalau mindset-nya nggak benar, apapun akan dipelintir jadi negatif dan positif. Apapun itu. Ya. Yuk kita teman-teman, semuanya para subscriber dan semua yang nonton live ini dan teman-teman ibu-ibu yang luar biasa. Mulai sekarang mengajarkan, segala sesuatu ada negatif dan ada positif. Kacamata ini bagus kalau untuk membaca. Tapi kalau kacamata ini untuk ngerpek, ini nggak bagus kan? Kacamata ini untuk culek orang yang nggak bagus. Tergantung bagaimana kita melihat segala sesuatu itu ini adalah hukum alam. Itu hukum alam, salah satu universal word itu namanya bipolar. Maka ada wanita, ada laki-laki, ada on, ada off, pagi dan siang. Selalu segala sesuatu berlawanan. Yuk kita lihat satu contoh aja. Kalau kita meyakinin kata-kata disiplin, banyak orang yang bilang Pak Pacang ini seorang leader, seorang pimpinan yang otoriter karena dia sangat disiplin.
menjalankan SOP tanpa kenal ampun. Siapapun melanggar, ada hukumannya. Tidak bisa ditekuk kiri kanan. Bagi orang negatif, Pak Pacang ini otoriter. Pemimpin tidak boleh begitu. Pemimpin harus mengerti kita. Tapi orang positif, enggak, itu harus. Karena pemimpin yang punya visi. Kita masuk di dalam perusahaan itu, kita masuk di dalam lingkungan itu, saya tidak bisa merubah visi dan misi besarnya perusahaan atau organisasi tersebut. Kita harus mengikuti. Otoriter, wah, ini memang kita harus disiplin. Tapi berapa banyak orang di Indonesia, di dunia ini, ketika dengar kata-kata disiplin, mengartikan yang negatif. Kalau kata-kata disiplin di otak teman-teman semua, di dalam pikiran kita, siapapun subscriber yang melihat ini ngomong otoriter, nasibnya nggak akan enak. Karena tidak ada di dunia ini yang bisa jalan tanpa disiplin yang absolut. Contoh, saya kasih contoh, matahari sakarepnya dewe nggak disiplin, keluarnya sosok dari utara, sosok dari selatan. Kan bingung toh yang beli rumah. Sekarang rumah kebanyakan orang mau pilih yang ngadep tidak barat karena panas. Loh, hari ini dibeli sudah ngadep, besok lusa, waduh mataharinya yang salah lagi ya kan. Kadang-kadang angin ini membawa oksigen, kadang-kadang racun. Mati kan kita? Nggak konsisten. Mohon maaf, kadang-kadang kita bersin. Kan konsisten, keluarnya dari mana kalau kita bersin? Hidung. Hidung. Kalau keluar dari mata? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Manusia itu akan mati. Kehidupan itu mati tanpa adanya kedisiplinan. Jadi ini semua masalah konsep. Konsep. Kita mau bangkit, kita mau berubah nasib, kita harus mindset kita harus benar. Jadi ini yang harus kita yakinin benar-benar. Aduh Pak Pacang, kok rasanya setelah acara ini saya itu kok merasa hidup ini berat ya, harus dijalani. Yes, itu kenyataan hidup. Tidak ada yang bisa merubah nasib Anda. Apalagi sekarang. Semua susah. Tadinya punya temen, wah banyak borokin, kerjanya sulit kita nggak diborokin, bener nggak ya? Tadinya sis kumpul. Males nih, padahal lagi duitnya tipis. Males nih. Ayo datang aja, datangan nanti gua bayarin. Oke, jam berapa di mana sis? Ya. Sekarang nggak ada lagi yang ngundang karena semua sulit. Bayar sendiri-sendiri ya. Itu pun aja pertemuan nih 10 kali nih, diajak pergi 10 kali. 9 kali sudah dibayarin. Teman Anda mempunyai mental yang yes. Ke 10 kali bilang, sorry aku lagi seret nih, bayarin ya. Ngundat-ngundat. 9 kali traktir, 1 kali minta dibales. Salah lagi. Sekarang pelit. Nggak tahu zaman susah. Mendidik mental teman-teman kita menjadi tukang yang nunggu kapan ditraktir. Hai, how are you? Wah ngerti nih, minta traktir. Jadi segala sesuatu itu harus kita berani benar-benar. Kita pergi nih ya, kita keluar berempat ya. Nanti habis berapa bagi 4? Oh kan kamu kaya, wah kan kaya kan saya kerja keras. Saya tidak punya kewajiban traktir kamu. Tapi terjadi di lingkungan kita. Kalau kita diajak teman kita seolah-olah menjadi tanggung jawab yang ngajak. Ini sekali lagi ayo dirubah ya. Rubah mindset. Baru Indonesia akan kuat. Semua mempunyai jiwa fighter. Harus hidup. Apakah setiap orang dilahirkan dengan pemikiran yang positif? Yes. Awalnya. Tapi kemudian kita kumpul dengan siapa, kita baca apa, kita lihat YouTube apa, kita punya aplikasi apa di dalam handphone kita. Itu yang membuat kita tambah menjadi pribadi yang positif atau tambah hilang dari peredaran. Dan sayangnya piramid itu besar di bawah. Piramid besar di bawah. Semua orang dilahirkan sangat mulia di atas. Hari tambah hari, bertambahnya maju dunia ini,
mereka degradasi, turun. Dan di bawah dia senang, kenapa? Temennya banyak. Di era pandemi ini, kalau kita kumpul sama teman-teman, omsetmu ajur. Woi, untung anak koncoe. Merasa oke. Wih gila lu, aku diberbang rek, pagi, siang, sore, malam, tidur melek semua. Podo, normal berarti aku. Sih? Pertanyaannya, mulai sekarang kalau kita ingin rubah ekonomi, suka atau tidak suka, hati-hati mencari teman. Hidup sudah tidak usah banyak macam-macamnya, hiduplah dengan kenyataan yang ada. Banyak sekarang yang hati-hati, semoga ibu-ibu di sini ada yang masih punya teman kecil, punya anak kecil-kecil ya, termasuk para subscriber dan semuanya. Ajarin anak tidak mencari penerimaan atau pengakuan dari teman-temannya. Karena banyak di dunia ini, di rumah tangga benar ketika dia sekolah, karena hanya ingin diakui oleh teman-teman, dia melakukan norma-norma yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita, adat kita, tradisi kita, dan bahkan hukum. Hanya demi penerimaan. Tidak ada yang salah dengan gaji suami. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah dengan omset perusahaan suami. Yang salah adalah memanfaatkan uang suaminya, lifestyle anaknya, lifestyle istrinya. Hanya kenapa? Oh kalau enggak gitu aku enggak bisa diterima sosialita iki loh. Pak, kamu mau tak istrimu ini enggak diterima ngalor ngidul, kamu enggak malu tak Pak? Ya bapaknya ini kan kebanyakan kan sayang sama keluarga. Ya wes sehingga dia mulailah pinjam sana, pinjam sini, melihat peluang. Ini peluang bagus, korupsi. Mohon maaf. Semuanya gara-gara untuk mensupport supaya kita diterima oleh masyarakat kita. Kalau hari ini saya benar-benar tidak punya mobil sport. Saya mungkin tidak diterima oleh lingkungan sport, mobil-mobil sport. Saya nggak apa-apa. Saya nggak mau kredit mobil yang kelihatannya oke oye. Keren ya lu motormu, bler. Nanti pulang ngeluh. Aduh bayarnya rek 1 juta cicilan. Aduh. Tapi keluar kelihatan tatak gitu. Dia aku, crazy rich Surabaya, memang crazy orang duit nyicil. Senteng memang crazy rich Surabaya kan. Padahal kalau dia tidak usah gaya-gaya hidup, biarpun naik sepeda. Lo sekarang lo orang kaya nggak perlu punya mobil, bener nggak? Yeah, betul. Punya sepeda yang bisa dibengkok-bengkok sudah dibilang kaya. Bener kan? Bener. Jadi ini yang harus dibetulin di masyarakat kita. Dan mulai sekarang kita sepakat ngajarin anak kita. Ayo sama-sama, 1, 2, 3. Nggak kerja jangan makan. Gak kerja jangan makan coy. Ya sayangnya masih banyak di Indonesia ini, bahkan di dunia ini, makan kita ini adalah darah kita, nafas kita adalah tanggung jawab negara. Loh, negara tidak pernah suruh kita punya anak, bahkan diminta untuk menjalankan keluarga berencana 2 anak, cukup anakmu 8. Lah kalau sudah bisa mana, gawe enak, gedeno nih angel. Yeah. Gawe enak ya Bu ya. Bener ya? Bener. Saya juga seneng buatnya, ngimunya angel. Seriously. Sekolah mahal, bener nggak? Betul. Loh sekolah ini sebetulnya uang pangkalnya nggak mahal. Uang bulanannya nggak mahal. Yang mahal itu apa? Kalau dia udah ketemu temennya, dikasih handphone murah nggak mau. Ya. Diantar naik sepeda motor Mio, minta dinaik sepeda motor yang lebih gede. Paisin Pak, sepeda motornya temennya besar-besar, bapak cilik gini gitu loh ya. Wih mobilnya bapak gede, teman-teman mobilnya kecil-kecil gitu loh ya. Jadi itu yang mahal. Jadi mulai sekarang, dalam keadaan sulit, kembali lagi kita harus, mohon maaf, kata-kata yang mungkin saya gunakan kurang tepat, kita harus bertobat dan kembali ke jalan yang seharusnya.
hidup apa adanya. Mampu jangan bilang miskin, miskin jangan pura-pura kaya. Karena terjadi di dunia ini semenjak 10 tahun terakhir. Pergeseran karena sosial media. Yang tadinya wanita oke-oke saja. Setelah wah TikTok. Kalau dilihat ya, wih, ibu ini maluan loh. Tapi begitu main TikTok, malu-maluin. Seriously. Dan kadang-kadang orang tua nggak tahu anaknya, istrinya di kamar ngapain. Sampai akhirnya dijemput polisi. Anak Piye kanca-kanca, dulur-dulur, ana manfaate ora? Nek apik ana manfaate, aja lali share yo. Mbek aja lali subscribe, mbek loncenge piten tek tek tek. Oke? Salam bertahan hidup.